Malam itu, langit gelap seperti kain hitam yang tak berujung. Angin berbisik tajam melalui pepohonan, seolah membawa pesan dari dunia lain. Desa kecil itu tampak sepi, tapi ada sesuatu yang mengintai di antara bayang-bayang. Di ujung desa, di pemakaman yang telah lama terlupakan, berdirilah sebuah kuburan yang berbeda. Dulu, penduduk desa sering memperingatkan anak-anak untuk tidak mendekati tempat itu setelah matahari terbenam. Konon, ada yang salah dengan kuburan itu. Ada sebuah arwah yang tak bisa tenang, terperangkap di antara hidup dan mati. Seseorang yang meninggal, namun tak sempat dilepaskan dari ikatan kain kafannya, menjadikan arwahnya terpenjara, tidak bisa mencapai kedamaian. Pada malam-malam tertentu, dengan bulan yang hanya setengah, sosok itu mulai muncul. Tak ada suara, hanya loncatan-loncatan pelan yang bisa terdengar. Loncatan yang membuat bulu kuduk meremang. Seperti mayat yang hidup kembali, terbungkus kain kafan putih yang kini kotor dan robek. Dengan setiap lompatan, ikatan kafannya seolah minta dibuka, seolah meminta bantuan. Namun, siapakah yang berani menolongnya, ketika sosok itu semakin mendekat, dengan tatapan kosong yang tak bisa dijelaskan. Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong ini awalnya menyebar di masyarakat Indonesia. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya, mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Benarkah pocong itu adalah arwah orang yang sudah dikubur? Dalam Islam, kepercayaan terhadap hantu seperti pocong tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan bahwa seseorang meninggal dunia, rohnya tidak kembali ke dunia dalam bentuk arwah gentayangan atau hantu. Sebaliknya, roh akan berada di alam barzakh, alam perantara antara dunia dan akhirat hingga hari kiamat. Mengenai kepercayaan bahwa pocong adalah arwah yang belum tenang karena kain kafannya belum dibuka, dalam Islam tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa arwah orang meninggal bisa gentayangan karena kesalahan dalam proses pemakaman. Jika memang ada kesalahan dalam pengurusan jenazah, itu menjadi tanggung jawab keluarga dan orang yang masih hidup, bukan berarti arwah akan kembali ke dunia. Namun, Islam mengakui keberadaan makhluk gaib seperti jin, yang bisa menyerupai berbagai bentuk untuk menakut-nakuti manusia. Beberapa ulama berpendapat bahwa fenomena hantu pocong bisa jadi adalah ulah jin yang menyesatkan manusia atau memainkan ketakutan mereka. Oleh karena itu, dalam Islam, umat dianjurkan untuk memperkuat keimanan, membaca doa perlindungan seperti ayat kursi, dan tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita mistis. Jadi misteri yang selama ini menyebar di masyarakat tentang pocong, adalah arwah orang yang sudah dikubur dan kembali lagi ke dunia untuk meminta tolong untuk dilepas tali pocongnya dan lain sebagainya hanyalah ulah jin.